Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Rambang Samo, yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 1 Rambang Samo, yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, guru hebat, serta karyawan-karyawati SMA Negeri 1 Rambang Samo, serta yang saya banggakan Bapak Ibu penggerak komunitas guru kreatif SMA Negeri 1 Rambang Samo. Susunan acara pada pagi hari ini yang pertama adalah pembukaan yang saat ini sedang berlangsung, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan kata sambutan, pembacaan doa, acara inti, dan penutup. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru yang tergabung di komunitas belajar, guru kreatif, guru hebat SMA Negeri 1 Rambang Samo. Bapak Ibu yang saya hormati, mengawali kegiatan ini tentu mari kita ikuti kegiatan ini dengan baik, dengan seksama, di mana sosialisasi program sekolah itu terkait dengan penilaian kinerja kepala sekolah. Allah ya Tuhan kami, lapangkanlah dan mudahkanlah urusan kami. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kesehatan kepada seluruh keluarga besar SMA 1 Rambang Samo dan juga keluarga kami yang di rumah kami. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pertama sosialisasi program sekolah oleh Bapak Haji Safri Nasir MPD. Kepada Bapak kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai sesi pertama ini, di mana bagian saya kepala sekolah, yaitu sosialisasi program sekolah berdasarkan tahap pendidikan SMA Negeri 1 Rambang Samo tahun 2024. Tentu kita bertanya-tanya atau mungkin sudah ada yang memahami apa itu rapor pendidikan. Rapor pendidikan merupakan data hasil laporan evaluasi sistem pendidikan sebagai penyempurnaan rapor mutu tahun sebelumnya. Jadi kalau sekarang tahun 2024 yang akan kita analisa itu atau evaluasi itu tahun 2023 dasar kita. Kemudian apa manfaat
guna atau manfaat. Di antaranya referensi utama sebagai dasar analisis, perencanaan, dan tindak lanjut tentang peningkatan kualitas pendidikan. Itu salah satunya. Kemudian platform untuk melihat hasil asesmen secara nasional. Yang kedua, kemudian yang ketiga, sumber data yang objektif dan andal, di mana laporan disajikan secara otomatis dan terintegrasi. Kemudian yang keempat, instrumen pengukuran yang berguna sebagai evaluasi sistem pendidikan. Itu diantara guna atau manfaatnya. Kemudian kita lanjut ke A1, kemampuan literasi, di mana presentasi peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks. Kemudian label capaian 2024 baik, mendapat nilai baik, di mana 91,11% peserta didik sudah mencapai kompetensi minimum. Kemudian kita lihat lagi di bawah nilai capaian 2024 91,11 tadi mengalami perubahan nilai capaian dari tahun lalu, di mana kenaikannya 24,44. Sedangkan nilai capaian 2023 66,67. Terus peringkat di provinsi berada pada kisaran 1-20%. Sedangkan peringkat secara nasional di atas itu. Peringkat secara nasional itu sudah masuk pada 1-20%, dan tetapi di atasnya. Di atasnya itu bisa 30%, 50% dan seterusnya. Karena secara nasional tentu lebih luas. Itu A1 tentang kemampuan literasi. Kemudian yang kedua, A2, kemampuan numerasi. Karena presentasi peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir, menggunakan konsep, prosedur, fakta dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan. Kemudian label capaian pada 2024 baik, ada 91,11% peserta didik sudah mencapai kompetensi minimum. Nilai capaian 51,11, perubahan mengalami kenaikan 36,56 dari sebelumnya 54,55 pada tahun 2023. Peringkat berada pada kisaran 1-20%. Peringkat daerah ya. Ketiga, karakter. Nilai rata karakter peserta didik berdasarkan nilai akhlak pada anak muda, akhlak pada alam, akhlak bernegara, gotong royong, kreativitas, nalar kritis, kebinekaan global, dan kemandirian pada survei karakter. Label capaian pada 2024 itu baik.
kemudian nilai diperoleh 71,78, kemudian perubahan nilai mengalami kenaikan sebesar 16,36. Sedangkan nilai capaian pada tahun sebelumnya 2023 55,42. Lanjut kita ke D2, refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru. Ini tentu sangat penting bagi kita semua, di mana nilai rata terkait tingkat aktivitas refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru berdasarkan survei lingkungan belajar, di mana level capaian 2024 itu baik, di mana di kisaran 76,9. Perubahan nilai capaian dari tahun lalu naik sebesar 23,19, di mana nilai capaian yang ada pada tahun 2023 itu 53,71. Peringkat provinsi 1-20%, sedangkan nasional di atasnya. Lanjut kita ke rekomendasi prioritas. Perencanaan berbasis data SMA Negeri 1 Rangasamo tahun 2024, di mana pada identifikasi desa kita di kualitas pembelajaran laba capaian baik dengan nilai capaian 79,33. Akar masalah level 1 di D1-nya kualitas pembelajaran, sedangkan level 2-nya D1 3 metode pembelajaran. Jadi akar masalahnya berada pada kualitas pembelajaran dan metode pembelajaran. Kegiatan yang perlu kita benahi yakni peningkatan kompetensi guru dan tenaga pendidikan dan kebijakan yang menunjang aktivasi kognitif. Jadi nanti untuk mengatasi peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang aktivasi kognitif ini, tentu kita perlu mengiyakan komunitas belajar. Alhamdulillah di sekolah kita selama ini sudah berjalan dengan sangat baik. Terima kasih tentunya untuk Bu Dewi sebagai ketua MPLA. Kemudian juga perlu diklat mandiri. Diklat mandiri ini tentu atas inisiatif Bapak Ibu semuanya, tentu untuk meningkatkan kompetensi kita masing-masing guru. Perlu kita mengikuti diklat mandiri. Kemudian juga diklat yang disiapkan atau dikaji oleh sekolah. Saya sampaikan juga tentang diklat mandiri tadi. Alhamdulillah kita, terutama Bapak Ibu guru yang sudah sertifikasi, tentu dana yang dikeluarkan pemerintah itu tidak sedikit. Tentu itulah untuk di samping memotivasi juga mungkin mendanai peningkatan kompetensi kita masing-masing. Kemudian
Kemudian kita lanjutkan pada identifikasi permasalahan tadi, yaitu kemampuan literasi. Satu, kemudian label capaian baik, nilai capaian 91,11. Akar masalah. Level 1, kemampuan literasi. Kemudian level 2-nya kompetensi membaca teks informasi. Kemudian kegiatan yang perlu kita benahi yaitu peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang kompetensi membaca teks informasi. Masuk kita ke yang ke-11, yakni identifikasi aduan kemampuan numerasi menghitung. Label capaian baik, nilai capaian 91,11. Akar masalah, kemampuan numerasi, kemudian kompetensi pada domain geometri. Untuk mengatasi hal ini, sekolah perlu menyusun program untuk membenahi masalahnya yang ada. Beberapa masalah yang ada, seperti itu workshop bahan ajar. Kemudian IHT, in-house training, kemudian tentu memfasilitasi kegiatan kombel. Jadi ini kegiatan kombel ini tetap kita dukung sepenuhnya, apapun itu kebutuhannya, jadi termasuk ATK-nya. Tentu tidak siapkan, termasuk waktu, kemudian setiap kegiatan tolong untuk Pak Bendara makan besok. Saya dari mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta masuk sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu yang bertanya. Kami persilahkan. Siswa di setiap kelasnya, karena di pusaka saya tengok anak-anak berapa orang yang nanti membaca itu memang yang selalu dalam pusaka, bukan yang lain tidak. Yang kedua juga kita sebagai guru kita motivasi anak juga dengan banyak membaca di anak-anak. Jadi sehingga anak termotivasi untuk mengembangkan literasi organisasi di sekolah. Berikutnya juga ada pojok-pojok baca yang mungkin di tempat-tempat tertentu sehingga anak termotivasi untuk melihat buku dan membacanya. Yang ketiga nanti kalau boleh di waktu ketika mahasiswa baru nanti di PLNS namanya, itu nanti anak disuruh untuk mengembangkan literasi dan organisasi. Contoh, dia pergi ke perpustakaan atau ke labor, nanti dia mencatat seluruh aset yang ada di situ, dan nanti dia akan melaporkan kepada guru yang mungkin pada waktu itu sebagai pembina PLNS seperti itu. Jadi dia menceritakan apa yang kamu catat, apa yang kamu ingat dari apa yang kamu sudah tulis itu. Jadi untuk mengembangkan literasi anak-anak. Jadi itu sekedar masukan dari saya, Pak. Terima kasih atas waktu yang diberikan sekali lagi. Dan ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Ati, kami persilahkan yang terdekat dulu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Dari di slide tadi saya melihat di bagian E3 ada yang berikutnya. Di bagian slide yang bagian pemanfaatan TIK untuk pengelolaan anggaran terjadi perubahan nilai dari capaian dari tahun lalu. Nah, bagaimana cara kita mengatasi hal tersebut agar nilai kita naik menjadi semakin baik? Pada bagian E3 bagian atas. Oh, itu dia. Iya. Yang ada merah-merah. Terima kasih.
kepada Bu Aini Komunikasi. Kalau Pak Kepala dan kita semua setuju, saya punya rencana Pak, karena saya sudah tergabung di dalam Forum Lingkar Penal Manggulu, sudah 7 bulan saya menjadi anggota. Bu Sri Mariati juga masuk sama IPO, siswa kita, kami 3 baru sama-sama. Bulan kemarin kami mengadakan pertemuan, tapi Bu Sri dia tak bisa hadir dengan IPO. Untuk Forum Lingkar Penal Manggulu, itu sudah ada 3 ranting. Yang pertama Rokaninga, Stay Tuanku Tambuse, kemudian Semanu, SMA 2 Rapahilir. Nah, kalau kita setuju, saya juga mau Pak sekolah kita dimasukkan sebagai ranting dari FLP Rohur. Saya juga sudah bincang-bincang sama Ibu Reni, ketuanya. Kapan ada waktu, tengoklah SMA Ramasamo, gitu kan. Beliau setuju. Jadi tinggal kesepakatan pihak sekolah dengan pihak FLP, Pak. Kebetulan saya juga sudah tergabung untuk tim pengembangan literasi Rambah Samo. Saya ditunjuk untuk Rambah Samo. Jadi itu harapan kami Pak, mudah-mudahan kalau ada sosialisasi untuk literasi, mungkin siswa kita tambah semangat untuk berliterasi dan berkreasi, mungkin juga bisa menghasilkan karya-karya. Demikian Pak dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi dari Pak Nasarudin ya, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama mengenai turun bandar. Ya, ini selama ini apakah sudah ada di sekolah kita? Sebagian ya. Jadi tentu perlu kita pertahankan yang ada dan tingkatkan. Kalau dulu di kelas berapa saja ya? Ya, 13 sudah ada, tapi itu perlu kita pertahankan dan secara bertahap. Kalau bisa tentu langsung salurnya Pak Nasar. Tapi kalau nanti kita sesuaikan anggaran yang ada, tentu kita sangat bangga sudah dimulai baik oleh Bapak Ibu guru dan oleh Bapak kepala sekolah kita terdahulu. Dan ini perlu kita tambah. Pertanyaan pertama Pak Nasar ya. Yang kedua MPS ya. Kemudian ada saran dari Pak Nasarudin tadi terkait pada masa penyelenggaraan sekolah siswa baru untuk meningkatkan minat bacanya ya, literasinya, kita beri dia tugas. Misalnya kita bagi ada yang ke perpustakaan atau ke labor, tentu dengan menghubungi kepala pustakanya atau kepala labornya dan mencatat serta melaporkan, ya Pak, melaporkan kepada pembinanya pada masa penyelenggaraan lingkungan sekolah. Itu kira-kira. Mohon maaf Pak Nasar, apakah ada yang tertinggal? Ada atau perlu tanggapan? Kalau ada, nggak apa-apa, lanjut apa Pak Nasar? Atau ada usul lain misalnya? Alhamdulillah.
Kemudian kita lanjutkan ke penanya yang nomor 2, Bu Haji ya, Bu Haji, yaitu terkait P3, pemanfaatan TIK untuk pengelolaan anggaran, di mana rata-rata dari proporsi pembelajaran sekolah melalui platform Siblak dan indeks ketepatan waktu dan kelengkapan pelaporan dana bos pada setiap tahap melalui platform SDS. Oh, mungkin sistem dokumentasi itu ya. Label capaian 2024 baik. Kemudian nilai capaian 2024 68,4 turun ya. Perubahan nilai capaian dari tahun lalu atau tahun 2023. Nah, ini besar turunnya ya. Penurunannya sebesar 17,02. Sementara pada 2023 itu sudah tinggi 85,42. Jadi tentu pertanyaannya tadi bagaimana kita menaikkannya ya. Oke. Barangkali untuk mengatasi penurunan ini supaya tidak terulang atau supaya meningkat lagi nanti pada tahun 2025, jadi pada 2024 ini kita perlu webinar dengan perencanaan pembelajaran belum optimal didesain menggunakan 3, sehingga perlu kita antisipasi atau atasi mulai dari sekarang dengan merancang modul dan RPP tentu berbasis TIK. Mungkin itu salah satu upaya kita untuk mengembalikan penurunan ini. Jadi mari Bapak Ibu kita mulai dari sekarang. Mungkin nanti ada yang akan disampaikan kurikulum setelah saya, nanti ada waktu dan kesempatan untuk kurikulum untuk terkait kurikulum ya. Barangkali nanti petunjuk dan arahan terkait modul dan RPP ini, di mana untuk KSP kita juga itu sudah diminta, tapi nanti itu kita tunggulah petunjuk dan arahan dari wakil kurikulum. Barangkali itu dari Bu Ati jawabannya dan jawaban dari Ati. Bagaimana kira-kira? Ada yang perlu ditambahkan lagi? Oke, terima kasih. Kemudian masuk kita ke pertanyaan ketiga, yaitu Bu Nuraini ya. Belum optimal atau masih rendah atau boleh dikatakan belum mencukupi ya. Jadi ya, jadi nanti kita sangat mendukung Bu, apalagi Ibu sudah memulainya, sudah bergabung, dan saya lihat tadi sudah ada beberapa lembaga Robania SMA unggulan ya, beberapa milik.
Saya Dr. Busai. Tentu Bapak bangga karena ibu dengan mulainya dan tolong sekolah kita dimasukkan. Tolong sekolah kita dimasukkan supaya kita bergabung dengan sekolah-sekolah yang sudah keluar, supaya kita juga mendapat ikhlas apa saja yang ada pada mereka di sekolah mereka atau di perguruan tinggi mereka, kita juga ada. Kita siap pun ya. Nah, kalau itu bagaimana upaya ibu memasukkan sekolah kita supaya bisa bergabung. Bapak sangat setuju ya. Barangkali apakah perlu kita buka sesi berikutnya atau ini sudah pukul 10:15 ya. Jadi saya mohon maaf, barangkali untuk sesi ini program sekolah ini kita cukupi saja, dan acara berikutnya Bapak serahkan ke protokol. Tentu Bapak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kita semua yang sudah mengikuti kegiatan ini dan sudah mengajukan beberapa pertanyaan dan saran pendapat usulan. Tentu itu sangat kita hargai dan kita ingin bergabung supaya sekolah kita tidak tertinggal dari sekolah lain. Dan ini saja.